Persib Bandung, benar-benar hidup di musim yang luar biasa. Setelah 2 tahun penuh mendominasi di tanah air, kini langkah mereka bukan lagi sekedar mempertahankan tahta domestik, tapi ingin memperluas sayap untuk membuktikan diri di level Asia. Dan gebrakan awal mereka di AFC Champions League tuh sudah bikin heboh. Kini peluang itu mulai terbuka lebar. Persib Bandung sudah hampir pasti mengamankan tiket fase grup ACL tuh setelah tampil dominan dan memimpin klasemen sementara. Sebuah pencapaian yang bukan hanya membanggakan, tapi juga menegaskan bahwa sepak bola Indonesia tak bisa lagi dipandang sebelah mata di Asia. Namun, jalan menuju pertemuan impian dengan Al Nassr jelas tidak mudah. Format kompetisi ACL itu membagi wilayah menjadi 2 zona, timur dan barat. Artinya, pertemuan antara Persib dan Al Nassr baru bisa terjadi jika kedua tim sama-sama menembus final. Sebuah jalur panjang dan terjal, tapi justru di sanalah letak tantangannya. Untuk bisa berdiri di hadapan Ronaldo, Maung Bandung harus menaklukkan tim-tim kuat Asia Timur seperti klub dari Malaysia, Thailand, Jepang, Korea, hingga Australia. Dan di sisi lain, Al Nassr juga harus melewati rintangan berat dari zona barat, seperti Al Hilal, Al Ain, dan klub-klub Qatar yang sedang menggila di bursa transfer. Tapi bagi para pemain Persib, mimpi itu bukan sesuatu yang tak mungkin. Kapten Mark Wack menjadi salah satu sosok yang paling bersemangat menyambut petualangan ini. Yang menegaskan bahwa target awal Persib bukan cuma ikut berpartisipasi, tapi benar-benar bersaing di level tertinggi. Target utama kami adalah lolos ke fase grup dan berhasil malam ini. Itu adalah pencapaian yang bagus, ujar sang kapten penuh optimisme dalam wawancara resmi klub. Ucapan yang mungkin terdengar sederhana, tapi di baliknya ada semangat besar untuk melangkah lebih jauh. Ucapan yang mungkin terdengar sederhana, tapi di baliknya ada semangat besar untuk melangkah lebih jauh. Selain Clark, ada Adam Alis yang kini jadi motor di lini tengah, juga punya impian yang sama. Dalam sesi latihan, ia sempat melontarkan kalimat yang membuat rekan setimnya tersenyum penuh semangat. Kalau bisa, ia sampai final, siapa tahu ketemu Ronaldo, dengan nada setengah bercanda tapi penuh keyakinan. Dan kalimat sederhana itu langsung jadi motivasi tersendiri bagi seluruh skuad. Bang, lawan Ronaldo katanya ntar Ronaldo di Asia. Kalau final. Kalau Kita harus membuktikan kalau kita lebih baik dari Al Nassr. Yang menarik, Cristiano Ronaldo sendiri sejauh ini belum turun sekalipun di ajang ACL tuh. Pelatih Al Nassr, George Jesus, masih menahan sang mega bintang, bahkan tak pernah memasukkannya ke daftar susunan pemain. Banyak yang menduga strategi ini disengaja sebagai bentuk penghematan tenaga atau bahkan sebagai pancingan agar klub-klub lain tampil lebih percaya diri tanpa kehadiran Ronaldo di babak awal. Dan juga Ronaldo sedang menjaga stamina menjelang Piala Dunia 2026. Namun semua tahu, jika Al Nassr sampai ke final, rasanya mustahil Ronaldo tidak bermain. Dan disitulah impian Persib dan seluruh Indonesia benar-benar hidup. Karena pertemuan dengan Ronaldo bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal simbol perjuangan dan kebanggaan bangsa. Dan uniknya, ternyata ada satu statistik mengejutkan yang bikin nama Persib justru lebih bersinar dibanding Al Nassr. Bukan soal peringkat, bukan soal pemain, tapi soal dukungan supporter. Iya, jumlah penonton Persib di ajang ACL Champions League tuh jauh lebih besar dari Al Nassr. Data resmi AFC mencatat, hingga saat ini Persib menduduki posisi kedua untuk jumlah penonton terbanyak di laga kandang kompetisi ACL 2. Kedatangan Bobotoh di GBLA hanya kalah dari klub India, Mohun Bagan SG, yang mencatat 41.003 penonton di Stadion Vivekananda, Yuba Bharati, Krirangan. Sementara Persib mencatat total 33.245 penonton dalam 2 laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Rata-rata 16.623 supporter hadir di setiap laga kandang Maung Bandung. Angka yang luar biasa mengingat jadwal yang padat dan harga tiket yang tak murah.
Bandingkan dengan Al Nassr yang justru duduk di posisi ke-15 dengan hanya 6.038 penonton. Banyak yang menilai minimnya antusiasme di Arab Saudi terjadi karena Ronaldo tidak turun di lapangan. Namun bagi Persib, hal itu menjadi bukti nyata bahwa kekuatan mereka bukan cuma ada di pemain, tapi juga di hati supporter. Dan sekarang, euforia itu merembet ke luar negeri. Ya, menjelang laga melawan Selangor FC di Malaysia, Bobotoh berbondong-bondong menyiapkan diri untuk invasion ke negeri jiran. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Petaling Jaya pada Kamis 6 November menjadi salah satu laga paling dinanti publik Asia Tenggara. Tiket pertandingan baru dijual pada 30 Oktober 2025 dengan jatah 800 lembar untuk pendukung tim tamu. Namun hanya dalam waktu 24 jam, seluruh tiket untuk Bobotoh langsung ludes. Ya, kalian gak salah dengar, 800 tiket habis dalam sehari. Dan bahkan, sebelum pihak Selangor sempat memperbarui data penjualan online mereka. Pihak Selangor FC sampai mengeluarkan pengumuman resmi di Instagram bahwa supporter tim tamu tidak diperbolehkan membeli tiket area tuan rumah. Langkah itu diambil untuk mencegah stadion berubah jadi GBLA Mini di tengah Malaysia. Di sisi lain, manajemen Persib pun menunjukkan sikap profesional. Mereka meminta kepada seluruh bobotoh yang tak kebagian tiket untuk tetap memberikan dukungan dari rumah atau melalui layar kaca. Pesan itu menunjukkan kedewasaan klub yang ingin menjaga hubungan baik dengan pihak tuan rumah. Karena buat Persib, gengsi dan hormat kepada sesama klub Asia sama pentingnya dengan kemenangan. Namun tentu, atmosfer panas tetap tak bisa dihindari. Laga Persib versus Selangor diprediksi akan jadi salah satu pertandingan paling ramai di fase grup. Bukan hanya karena dua tim sama-sama punya basis supporter besar, tapi karena nuansa rivalitas Indonesia-Malaysia yang selalu menggugah emosi. Bagi warga Malaysia, ini mungkin terasa aneh, melihat stadion mereka dikuasai warna dan can dari Bandung. Tapi di sisi lain, mereka juga kagum dengan fanatisme supporter Indonesia yang rela menempuh ribuan kilometer demi mendukung tim kesayangannya. Supporter Malaysia mulai panik, banyak yang khawatir tiket tambahan untuk penonton lokal juga bakal diserbu oleh bobotoh. Media sosial Selangor FC dipenuhi komentar dari supporter yang cemas stadion mereka akan diinvasi warna biru. Sementara di Bandung, ribuan bobotoh yang tidak bisa berangkat mulai menyiapkan nonton bareng di berbagai titik kota. Kegilaan ini memperlihatkan satu hal, bahwa Persib Bandung sudah naik kelas. Mereka bukan lagi sekedar klub lokal, tapi sudah jadi representasi semangat nasional di panggung Asia. Pada intinya, kini hanya tinggal menghitung waktu sebelum gebrakan pertama Persib di Asia benar-benar mengguncang. Pertandingan melawan Selangor bukan cuma soal 3 poin, tapi juga membuktikan bahwa Maung Bandung layak diperhitungkan di level internasional. Dan siapa tahu, langkah kecil ini akan membawa mereka menuju panggung besar, yakni final ACL II, tempat di mana Cristiano Ronaldo mungkin sudah menunggu. Bayangkan atmosfernya. Satu sisi tribun dipenuhi bobotoh dengan nyanyian yang membahana, di sisi lainnya disesaki fans Ronaldo dari seluruh dunia. Satu tim datang dengan kekuatan uang dan status bintang, tim lainnya datang dengan semangat dan kesetiaan sejati. Mungkin bagi sebagian orang itu terdengar seperti mimpi, tapi bagi Persib dan bobotoh ini adalah perjalanan nyata. Perjalanan yang penuh darah, keringat, dan cinta biru. Dan di akhir semua ini, satu hal yang pasti, entah mereka akan melawan Ronaldo atau tidak, Persib Bandung telah membuktikan satu hal penting, bahwa dedikasi untuk bangsa dan kebanggaan sebagai klub besar tidak pernah pudar. Dari Bandung untuk Asia, dari bobotoh untuk dunia.